Halo semuanya, apa kabar? Saya percaya setiap program-program di dalam Glow Pastoral Digital Channel begitu memberkati kita sekalian. Dan hari ini saya akan mulai membahas hal-hal yang sangat-sangat menarik, saudara. Yaitu diantaranya adalah karunia-karunia. Nah, di dalam beberapa episode yang sebelumnya, banyak juga yang membahas mengenai karunia-karunia tersebut. Dan hari ini secara khusus kita mau bahas hal yang sangat-sangat menarik, yaitu karunia yang disebut bahasa roh, saudara. Nah, saya ingin berikan dulu sebuah pengertian bagaimana apa yang dimaksud dengan bahasa, saudara. Kalau Anda ada orang tua yang punya anak, dan anak itu ternyata tidak bisa komunikasi sudah 1 tahun, dia dilahirkan sudah umur 1 tahun, nggak bisa komunikasi. Hanya A, U aja. Udah 2 tahun hanya bisa bilang, mama, papa, hanya bilang seperti itu. Umur 3 tahun, umur 4 tahun hanya bisa U. Kalau lagi lapar, kalau mau BAB, nangis. Kalau mau sesuatu yang lain, hanya mengigau saja. Saya ingin tanya, ada yang salah nggak sama anak ini? Betul kan? Nah, itulah yang dibutuhkan, yaitu namanya komunikasi, saudara. Seorang anak saja harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan orang tua ingin mengharapkan anaknya bisa berkomunikasi secara maksimal. Bukan hanya komunikasi verbal, tetapi bahkan yang non-verbal pun orang tua ingin anaknya berinteraksi. Ingat baik-baik, bahasa adalah interaksi. Demikian juga dengan bahasa roh, saudara. Bahasa roh adalah komunikasi. Jadi apa yang salah dengan komunikasi? Tidak ada yang salah. Begitu banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang meragukan apa sih itu yang namanya bahasa roh. Apa sih itu, ini dari Tuhan atau dari setan, ini dari iblis atau kemauan diri sendiri, atau ini untuk gaya-gayaan dan sebagainya. Saya tidak akan bahas ke sana, tetapi yang pasti adalah ini adalah gaya komunikasi. Tidak ada yang bisa punya pemikiran yang lain. Karena bahasa adalah komunikasi, saudara. Nah, sejogjanya sama seperti anak dan orang tua ingin komunikasi, ingin bercengkrama. Demikian juga roh kita bisa bercengkrama, bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan, saudara. Di mana salahnya? Tidak ada yang salah. Nah, itu sebabnya ada beberapa ayat pendukung di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi, di mana dikatakan ada karunia berbahasa roh. Mari kita lihat sekarang apa sih yang namanya komunikasi bahasa roh itu. Roma 8:26 firman Tuhan bilang begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya mencatat bahasa roh adalah bahasa doa, saudara. Bahasa bagaimana waktu kita sedang berdoa, kita komunikasi dengan Tuhan, kita bercengkrama dengan Tuhan, maka roh Tuhan yang ada di dalam kita ini mengucapkan hal-hal yang tidak terkatakan, hal-hal yang tidak bisa terucapkan. Anda pernah nggak sih saking senengnya, anak-anak muda, saking diterima, iya kan? Sayang, mau nggak hari ini kamu jadi pacarku? Aduh, so sweet. Waduh, laki-laki langsung gimana? Dak dikduk. Yes. Dia bisa lari-lari kemana-mana, bisa nggak tidur, tapi nggak bisa ngungkapin. Waktu orang tuanya nanya, kamu kenapa hari ini? Aduh, nggak tahu deh. Pokoknya pengen ke kamar aja. Nah, pernah nggak? Saking meluapnya sampai nggak tahu mau ngomong apa. Atau kejadiannya, ya justru ketimpa musibah. Udah ditipu sama orang, lalu pulang ke rumah diserempet motor, lalu nyampe rumah lupa kunci pintu, ketinggalan di kantor, nggak bisa masuk rumah. Bede, keselnya kayak apa, sampai ngededel, sampai gemeter, sampai muka merah, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Tetangga nanya, bro, ada apa? Kenapa kamu lagi begini? Cuman bisa begitu doang. Pernah ngalamin? Artinya apa? Itulah keluhan-keluhan yang nggak bisa terucapkan. Bukan karena sebetulnya kita nggak bisa ngomong, saudara, tetapi saking ngededelnya. Nah, di situ dikatakan roh Tuhan justru berdoa kepada Tuhan Bapa di surga untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, dari sekian banyak
fungsi dan juga arti bahasa roh. Saya mencatat yang sederhana dulu hari ini, yaitu apa? Bahasa roh adalah komunikasi bagaimana roh kita mengerang. Bagaimana roh kita punya beban-beban yang berat kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berbahasa roh, saudara, roh kita semakin tajam. Roh kita semakin terkoneksi sama Tuhan. Roh kita bisa menjadi peka tuntunan Roh Kudus mau ke arah mana. Kalau ada yang sedang bergumul, contohnya mau mengambil arah yang mana, apakah mau di dalam dunia sekuler menjadi seorang profesional, atau mau menjadi seorang bisnismen, atau mau menjadi pelayan Tuhan. Di situ sebelum Anda mengambil keputusan yang sangat-sangat krusial, berdoa lebih dulu. Rohmu biarkan berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika Anda mulai berdoa kepada Tuhan, dan roh Anda dibangkitkan, dan Anda mulai berbahasa di dalam roh, maka Roh Kudus akan pasti menunjukkan, menajamkan, dan mengarahkan. Kemana? Pilihan apa yang paling tepat? Karena tidak semua-muanya yang mau jadi pendeta berkenan di hadapan Tuhan. Banyak justru orang yang dengan keinginannya sendiri menjadi pendeta, kandas di tengah jalan. Ada juga panggilan pendeta tapi mau jadi bisnis, justru tidak tahan dengan saingan-saingan dan juga aturan-aturan bisnis yang ada, akhirnya bukan untung tapi buntung. Itu sebabnya saya ingatkan, berdoa lebih dulu. Berdoa kepada Tuhan, aktifkan rohmu dan berdoalah di dalam roh supaya apa? Tuntunan Tuhan jelas. Saya mencatat hari ini, bahasa roh fungsinya adalah untuk mempertajam kita, sehingga kita sanggup dituntun oleh Tuhan. Kiranya renungan pada hari ini menjadi berkat buat kita sekalian, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan dan kami tangkap pada hari ini menjadi berkat buat kami semua. Ajar kami untuk terus meningkatkan doa kami di dalam bahasa roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar channel ini menjadi berkat semakin besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplas, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.